Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 22 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Bersih Tegang Leher. Akibat bersih tegang leher. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 29 ayat pertama sampai dengan kedua. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi sebagai anak-anak-Mu yang membawa kedamaian, yang membawa kenyamanan, yang membawa ketentraman, bukan membawa keributan, percekcokan, perdebatan, dan perpecahan. Biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari membuat kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam Amsal 29 disebut dengan kata bersih tegang leher. Atau kalimat yang lebih jelasnya lagi, orang yang suka berdebat, orang yang suka merasa benar sendiri, orang yang suka terus mempertahankan pendapat pemikirannya dan dipaksakan kepada orang lain. Itulah bersih tegang leher. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya dikatakan akan mengalami percekcokan, perdebatan, perpisahan, perceraian, bahkan lebih buruk kemudian peperangan. Dan itu yang terjadi dalam kondisi dunia saat sekarang, yang kita tahu bagaimana dua negara bersih tegang leher, sementara pada prinsipnya sudah banyak teguran. Hanya yang menegurnya mungkin bukanlah yang kuat, karena yang bersih tegang leher dua pihak yang sama-sama mendapatkan backing dan dukungan yang kuat dan tidak peduli kepada teguran. Itu yang firman Tuhan katakan. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong dirumukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mengacu kepada peperangan yang terjadi yang saat ini, ayat kedua dikatakan, jika orang benar bertambah bersukacitalah rakyat, tapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Apakah kita boleh menyebutkan negara-negara yang sedang bersih tegang untuk saling berperang itu sebagai orang-orang fasik? Mungkin masuk dalam kriteria tersebut. Karena firman Tuhan berkata, tetapi orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kita tidak membenarkan dan atau membela salah satu pihak. Namun peperangan tentu dimulai karena bersih tegang leher. Ada ketidakpuasan, ada merasa yang satu pihak merasa lebih benar, lebih baik. Kemudian pihak lain merasa juga lebih benar dan lebih baik. Itu tidak hanya terjadi dalam lingkup dunia, tapi terjadi di dalam lingkup keseharian kehidupan sahabat seperjalanan. Apa yang terjadi kalau rumah tangga setiap anggota keluarga bersih tegang leher? Apa yang terjadi kalau dalam komunitas masyarakat yang kita tinggal bertetangga bersih tegang leher? Apa yang terjadi bagi mereka yang sedang lalu masuk dunia kerja, dunia bisnis, dunia usaha bersih tegang leher? Apa yang terjadi kalau misalkan di dalam aspek-aspek lain, dalam dunia politik, dalam dunia sosial, kemudian bersih tegang leher? Apa yang terjadi? Dan boleh saya jujur mengatakan, bahkan dalam dunia kedokteran, dunia-dunia sosial, dunia-dunia yang sifatnya itu membantu orang-orang yang dalam kesusahan, mereka pun juga bersih tegang leher. Sungguh menakutkan tatkala di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang punya kebiasaan bersih tegang leher, yang punya kebiasaan memaksakan kehendak, yang punya kebiasaan merasa benar sendiri, yang punya kebiasaan sulit untuk bisa dievaluasi, dikoreksi apa kekurangannya. Karena yang terlihat di dalam dirinya adalah kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, dan tidak pernah mau bercermin. Kalau kita membeli cermin, bukankah cermin itu kita pakai sendiri? Sahabat seperjalanan, mengapa kita tidak belajar dalam keseharian kita? Coba kita lihat berapa kali sehari kita bercermin. Waktu kita gosok gigi kita bercermin. Waktu kita setelah mandi kita bercermin. Waktu kita menyisir kita bercermin. Tidak pernah kita menyisir atau berpakaian lalu cerminnya dihadapkan kepada orang lain. Cermin itu memang dipakai untuk diri sendiri dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita sangat sering sekali, kalaupun kita tidak ada niat bercermin, kita jalan-jalan ke mall,
Lalu ada cermin, secara tidak sadar kita akan lihat ke cermin. Lihat siapa kita, apakah sudah berpakaian dengan baik, apakah rambut kita sudah tertata dengan baik. Kalau merasa puas dengan penampilanmu, maka bukankah secara tidak sengaja engkau senyum-senyum sendiri tatkala melihat cermin tersebut, atau mengatakan, wih gantengnya aku, cantiknya aku setelah lihat cermin. Kalaupun ada kekurangan, maka kita akan sangat senang mengevaluasi diri tatkala bercermin, waduh kelihatannya badan saya melebihi berat badan. Ada keinginan untuk memperbaiki bagaimana menurunkan berat badan. Atau kemudian waktu bercermin, ada sedikit kotoran di bagian wajah, kita akan dengan cepat membersihkannya dengan berbagai macam cara. Tetapi dalam kehidupan, kenapa cermin tidak pernah kita pakai? Cermin biasanya kita gunakan untuk orang lain. Cermin itu adalah untuk melihat orang lain, apa yang kurang, apa yang kemudian yang tidak kita sukai. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah keributan, yang terjadi adalah percekcokan, yang terjadi adalah perceraian, bahkan yang lebih parah yang terjadi, keinginan untuk saling menghilangkan dan membinasakan. Betapa menakutkannya kalau dalam setiap komunitas kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bersih tegang leher, tidak punya kerendah hatian, tidak punya kemampuan sekalipun masing-masing punya cermin untuk melihat siapa diri saya, apa kekurangan saya, apa yang harus saya perbaiki, apa yang saya harus evaluasi, apa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dalam kehidupan saya. Saya adalah pribadi yang suka merasa benar sendiri. Saya menjadi pribadi yang baperan, mudah tersinggung, padahal orang bukan menyinggung, hanya memberikan masukan. Saya menjadi orang pribadi pemalas, pribadi keras kepala, pemarah, atau suka melakukan kekerasan, baik kekerasan melalui lisan, atau kekerasan secara fisik, atau melakukan ancaman kalau kita tidak suka, menekan, bahkan kalau orang kemudian tidak mengikuti menuruti kemauan kita, maka kita tekan, sampai kemudian dia tunduk sepenuh-penuhnya, dan sampai dia meminta maaf, padahal yang salah adalah kita. Namun orang yang tidak salah justru yang dipaksa untuk minta maaf. Sahabat seperjalanan, pernahkah kita mengalami perkara tersebut? Maka itu perkara yang benar-benar sangat menyakitkan. Tatkala orang yang bersangkutan salah, namun kita yang disuruh minta maaf. Tatkala orang lain yang merugikan kita, namun kita yang disuruh ganti rugi. Betapa tidak adil dalam dunia ini. Tapi ingatlah, semua hal itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Biarlah kita menjadi pribadi pendamai, pembawa kenyamanan, pembawa kasih Kristus, pembawa kelembutan, menjadi pribadi yang mudah berkorban, bukan mengorbankan orang lain, menjadi pribadi yang membantu, bukan pribadi yang suka menekan orang lain, menjadi pribadi yang memberkati, bukan pribadi yang kehidupannya hanya bisa merugikan orang lain dan membuat mereka mencucurkan air mata atas tekanan-tekanan yang kita lakukan. Sahabat seperjalanan, sebagai penutup, kata apa yang tepat untuk menjadi pelajaran buat kita? Bertobatlah, berubahlah. Jadilah pribadi yang tidak bersih tegang leher, tapi pribadi yang membawa cahaya kemurahan, kasih, dan kebaikan Tuhan ke dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.